Amin. Silakan duduk. Selamat pagi, saudara-saudara. Karena saya harus mempersiapkan kunci-kunci makrifat yang sore nanti akan saya berikan kepada saudara-saudara, maka perkuliahan yang biasanya jam 9 kita tunda 1 jam, ya. Sementara kunci-kunci dipersiapkan, dikopi sejumlah saudara. Namun saya mengingatkan juga kepada para hamba Tuhan, para gembala sidang, bahwa saya sudah mengatakan pergumulan akhir tahun ini bagi setiap murid penataran hikmat makrifat yang ingin mengalami peningkatan diwajibkan untuk mengikuti puasa dan datang mendaftar. Saudara datang tetapi tidak mendaftar pun, ya saya sudah berjanji bahwa saya tidak akan melayani. Karena apa? Kita dididik oleh Tuhan untuk belajar disiplin, untuk belajar tertib, dididik untuk mengasihi Tuhan lebih dari semuanya. Kita yang papa, kita yang hina, kita dikasih Tuhan pada saat kita lemah, pada saat kita tidak berdaya, pada saat kita dalam keadaan nol iman kita. Di situ kasih setia Tuhan dinyatakan bukan karena kebaikan kita, bukan karena kuat gagah kita, bukan karena pengorbanan kita yang banyak. Oleh sebab itu, sebagai balas bahwa kita mengasihi Tuhan, kita harus menunjukkan loyalitas yang sebesar-besarnya untuk menuruti, menaklukkan diri. 1 Korintus 15 menuliskan begitu, menaklukkan diri kepada Allah. Ya. Pergumulan ini adalah pergumulan akhir tahun 2010 dalam hal doa puasa. Tetapi untuk komponen hierarki tubuh Kristus tertentu saya tidak bisa mengatakan ini pergumulan akhir, karena para pendatua hierarki memiliki tanggung jawab penyelenggaraan kegerakan, memimpin kegerakan dan membiayai kegerakan, ya, berkorban waktu, tenaga, pikiran, harta, hikmat, makrifat, sewaktu-waktu Tuhan undang, sewaktu-waktu Tuhan panggil, sewaktu-waktu Tuhan kehendaki bekerja, berjalan, bergumul, berdoa, berpuasa. Tapi untuk anggota tubuh Kristus yang lain, ya, yang non penatua hierarki, tentunya level kita lain, satu sama lain berbeda, tanggung jawab kita berbeda. Jadi untuk jemaat pada umumnya ini merupakan satu pergumulan akhir di tahun 2010 menyongsong 2011. Sedangkan pekerjaan yang akan kita hadapi nanti adalah akhir Desember, seminar tutup dan buka tahun. Itu beban bersama-sama yang akan kita pikul. Nah, saudara, mengakhiri MP3 di tahun 2010, maka pemurnian dari segala kejahatan dan kefasikan itu mutlak menjadi agenda yang harus kita luluskan, kita gulkan. Maka saya sudah sampaikan kepada saudara betapa saya mendapatkan satu hadiah luar biasa ketika saya berangkat pelayanan ke Papua bersama tim sebanyak 13 orang dalam kondisi nol, iman saya nol, pengharapan saya nol, seperti layang-layang putus talinya, saya ngambang. Saya berangkat hanya sekedar kewajiban. Di saat saya papa, di saat saya dalam keadaan nol, di saat hati saya penuh tekanan, penuh perlawanan, penuh pemberontakan, ya, merasa tidak diperhatikan Tuhan, saya sudah berbuat banyak, saya sudah mentaati, saya sudah berkorban banyak, saya sudah berpuasa,
berhari-hari, berpuluh hari, bahkan sampai hari ini pun setiap kali saya makan, minum, makanan, minuman yang saya makan tidak mampu bertahan dari 10 menit, langsung keluar, sehingga saya merasakan keseimbangan badan saya, berat badan saya terus menurun. Ya, ketika berat badan saya ini saya timbang, saya dengan rekan-rekan hamba Tuhan yang lain itu kalah, jadi berat badan saya ini ya terus menurun karena beratnya pergumulan yang saya hadapi sangat ya menyulitkan. Tapi kenapa Tuhan kok tidak menjawab? Janji Tuhan kok belum ditepati? Sampai kapan saya harus menunggu? Iman saya bulat, sempurna, saya hidup benar, suci 100%. Bisakah itu terjadi? Pemberontakan itu berkecamuk. Dan pada saat saya di Papua, saya harus melayani 3 tahap selama hampir 3 minggu kurang dikit. 1 minggu pertama itu saya melayani nikahnya pejabat-pejabat yang mau maju pemilihan bupati, wali kota, gubernur, bahkan calon menteri kalau mau. Ya, di Jakarta sudah ditawarkan 4 kali jabatan menteri kepada seorang pejabat di Jayapura di sana, tapi masih ditolak. Menunggu petunjuk Tuhan. Saya harus memberikan petunjuk. Dia nanti masuk Papua 1 atau RI 2 atau menteri. Ya, kalau RI 1 tidak mungkin. Ya. Tapi kalau RI 2 itu masih mungkin. Ya. RI 2 itu artinya wakil presiden. 1 minggu penuh saya melakukan pelayanan itu dan hasilnya luar biasa. Banyak kehidupan nikah-nikah yang disatukan, diberkati luar biasa. Dari kehancuran yang fatal dipersatukan menjadi wadah yang kudus, siap menyongsong berkat Tuhan. Tapi di satu pihak saya merasakan tikaman yang dahsyat, seperti duri yang menggocoh. Ya, minggu kedua kita pelayanan seminar di gedung Balai Diklat Kota Raja. Di situ pun saya merasakan satu kehampaan. Tetapi pada akhir seminar saya merasakan adanya satu kejutan yang tiada taranya. Di saat saya down, di saat saya drop, di saat saya lemah, Tuhan memberikan sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan, saya rasakan, tidak pernah terlintas dalam hati. Nanti rekrutmen hierarki yang jumlahnya 568, 227 dari luar negeri, dari Indonesia baru 171 ini pun masih belum definitif. Saya katakan belum definitif, itu masih bongkar pasang. Definitifnya nanti, kesempurnaannya, permanensinya itu di dalam Wahyu pasal 5 ketika pentahbisan ketiga. Ketika saya melihat daftar dari peserta pergumulan ini, ya, kemudian saya mengeterapkan dengan kolom-kolom hierarki itu, aduh, saya sedih sekali. Saya katakan saya sedih karena kekosongan itu masih banyak. Karena tidak semua dari kita ini masuk hierarki 1. Ada hierarki 2. Karena tidak semua orang dari antara kita itu bisa memimpin, saudara. Bagaimana orang nanti memimpin kegerakan internasional masuk hierarki, coba ya, yang levelnya sebagai penghulu 490 yang dipilih dari, ya, 490 dipilih dari 7,7 penduduk dunia, 7,7 miliar penduduk dunia. Tentunya harus, ya, job spesifikasinya, kriterianya ini harusnya luar biasa. Sedangkan seorang presiden yang dipilih, yang penduduk Amerika itu cuma berapa? Nggak ada separuhnya Indonesia. Penduduk Amerika semuanya, United States of America itu nggak ada separuhnya Indonesia. Itu pun kriterianya sudah luar biasa, seperti Obama itu, pengetahuannya segala sesuatunya dahsyat. Cuman satu, Obama kalah dengan saudara, ya, dalam hal iman dan pengajaran dan hikmat makrifat. Obama tidak bisa menyarankan hikmatnya di langit, ya.
tapi sudah mengerti rencana Allah, sudah mengerti pikiran dan hatinya Allah. Nah, ini untuk perbandingan betapa orang yang masuk ke sini itu di bawah sini, saudara. Ini jangan diremehkan, 490 ini, ya. Kalau ini terpilih, ini melebihi seorang hamba Tuhan yang punya jemaat 10.000, atau seorang hamba Tuhan yang punya jemaat 200.000 sekalipun, atau jemaat 1 juta. 490 ini dipilih dari 7,7 miliar, apalagi kalau sudah masuk bilangan 70 penatua ini. 70 penatua ini dipilih dari 7,7 miliar. Bayangkan, berarti paling tidak satu hamba Tuhan ini memimpin berapa juta? 110 juta kurang lebih jemaat. Lah siapa saudara, siapa kita? Kalau kita mendapat kemurahan masuk di sini, apalagi kalau sudah masuk di sini, 7 ini satu guru, satu Indonesia, guru kedua, guru ketiga, guru keempat, ya, satu orang guru itu memimpin sekitar 1,1 miliar. Bertanggung jawab, ini kalau dibuat rata-rata jumlah penduduk dunia yang harus terjangkau lewat berita diselamatkan, entah mereka menerima atau tidak, itu urusan mereka dengan Tuhan. Amin. Amin. Tapi kita punya tanggung jawab moral dan spiritual untuk memenangkan mereka. Ini 1,1 miliar ini. Nah, malaikat sang surga itu dipilih dari 7,7 miliar penduduk dunia. Jadi spesifikasi kriteria untuk masuk sini itu berat memang. Ya, oleh sebab itu jangan kaget kalau misalkan, ya, saya tadi katakan bahwa sampai sekarang itu belum terpenuhi dari jumlah 450 peserta MP31, 2, 3, 4 yang sudah masuk, ya. Kemudian jumlah 171 ini sekarang belum mendaftar MP3 ujian hikmat makrifat 2 minggu ini, penataran ini. Sehingga seberapa yang masuk itu masih belum memenuhi jumlah ini. Jadi masih ada yang kosong, ya. Karena apa? Tidak semua yang ikut sekarang ini kan masuk di sini, ada yang masuk ranking. Hierarki kedua itu hamba-hamba Tuhan, imam-imam dalam pembangunan tubuh Kristus. Mereka bukan remeh, mempelai itu tidak ada yang remeh, tetapi kita itu punya undousuk atau sistem, atau bahasa lainnya hierarki, struktur. Nah, jadi orang-orang ini yang saudara sudah pahami, saudara sudah kenali, saudara sudah mengerti dari mana asal usulnya, kapan mereka bekerja, ya, karena ketetapan masa itu juga harus jelas. Kapan sudah bekerja? Firman Tuhan katakan kepada saudara bahwa mereka bekerja sejak X masa dimulai. Dalam waktu apa? MP3, 13 tahun, yang sekarang menyisakan waktu 4 tahun 8 bulan. Sampai nanti masuk 7 tahun masa panen raya. Itu masa kedua, masa kerja mereka. 7 tahun panen raya itu nanti semua anggota hierarki ini sudah harus, ya, 4 tahun 8 bulan mendatang sudah harus bisa pelayanan firman, bisa melayani fellowship, melayani talk show, melayani KKR, ya, bahkan dari antara saudara-saudara di sini nanti bisa menjadi pembicara kongres. Kalau tim yang diutus Tuhan sekarang sudah berangkat ke Amerika sebanyak 9 orang, dan pada akhir November nanti akan disusul Bunda Barnabas, Bunda Gubernur. Mereka akan bekerja sampai tanggal 15 atau 20 Desember. Ya, United States, ya, Amerika Utara, Kanada, Amerika Tengah, Amerika Selatan dijangkau, kemudian Afrika, ya, mereka akan menyempatkan di beberapa negara Eropa, dan kemudian melalui Hawaii mereka akan kembali. Tujuan terakhir Hawaii kembali, akan membangun jembatan hubungan timur dengan barat dengan doa profetik dan misi memaparkan pembangunan tubuh Kristus, hierarki tubuh Kristus, ketetapan masa.
Kalau jembatan itu terhubung, konferensi internasional yang pembangunan tubuh Kristus akan diselenggarakan di Papua dengan mengundang ribuan hamba Tuhan dari ratusan negara di dunia. Ya, untuk gedung yang dipersiapkan saja biayanya 7 triliun. Itu diucapkan seorang hamba Tuhan yang polos, yang tulus, yang penuh Roh Kudus, bahkan juga seorang pejabat, ya, yang memiliki relasi duta-duta besar di seluruh dunia ini ratusan, dan mereka siap membantu, bukan uang pribadi, bukan uang anggaran dari negara, nanti bisa masalah. Lah kalau pembangunannya saja 7 triliun, kemudian biaya kongres saya juga tidak tahu, mereka katakan Tuhan yang akan mengadakan. Ini hadiah untuk saya. Kalau saya membayangkan saya harus keliling jagat, gedumuk, kedemek dari satu negara ke negara. Satu negara Cina tidak cukup 2 bulan. Belum Korea, belum nanti kita Australia. Australia itu wow, luas sekali. Berapa kali Pulau Jawa. Ya. Belum nanti kita Senayan dulu. Untuk masuk ke Senayan itu tidak cukup 3 bulan persiapannya. Cukup enggak 3 bulan? Hah? Belum tentu cukup koordinasi dengan panitia, menyangkut pembiayaan dan lain-lain. Tapi itu sudah ada dalam agenda semua, dan itu hadiah. Di saat saya down, di saat saya lemah, di saat saya nol, Tuhan kok malah memberi sesuatu yang aneh, yang tidak pernah terlintas. Pada saat saya menyusun proposal, bukan proposal untuk meminta bantuan ke luar negeri, bukan, proposal ke atas, meminta bantuan pada Tuhan begini-begini. Sejak tahun 2006, Januari 2006, saya itu sudah menyusun proposal ke langit, meminta pada Tuhan, tetapi kenyataannya belum terrealisir. Tetapi kok justru di saat kita nol, berarti kalau usaha besar ini berhasil, pelayanan ini berhasil, pelayanan koinonia, persekutuan dari penggembalaan, koinonia lokal, koinonia nasional, koinonia internasional, itu persekutuan tubuh Kristus itu terwujud. Kalau pelayanan marturia, penjangkauan, rekrutmen, marturia itu rekrutmen, penjaringan lokal, nasional, ya, sampai internasional terwujud. Kalau pelayanan diakonia, penyandang dana itu nanti terwujud, itu bukan kuat gagah kita, bukan hebatnya kita, bukan biasatnya hikmat makrifatmu, bukan biasatnya puasamu. Kalau kita mengandalkan perbuatan, kita menuntut sama Tuhan, Tuhan saya sudah begini kok belum dikasih, kita kecewa, membentur, kesandung kepada batu penjuru itu, seperti Israel nasib kita. Karena Israel itu mengejar kebenaran, mewujudkan perbuatan dengan harapan ditolong Tuhan, dibebaskan dari kesengsaraan, perbudakan, penjajahan Romawi, dengan harapan Mesias yang datang itu berbuat, membebaskan, membangun negara Israel Raya. Tapi karena itu tidak terwujud, mereka kesandung dan menyalibkan Tuhan. Roma 9 menuliskan begitu, Roma 11 juga. Nah, sudah kasih Tuhan, jadi ini satu kasih karunia. Oleh sebab itu, siapapun saudara yang yakin bahwa saudara itu masuk ke hierarki ini, lebih-lebih kalau sudah merasa malaikat sang surya atau 7 guru Indonesia ini sudah 4, 1, 2, 3, 4 ini sudah terisi. Ini juga sudah. Yang merah ini sudah terisi. Ya. Tadi malam ada ralat. Jadi ketika saya menghadap ke Dewan Musyawarah, ya, ralat itu tolong dicatat semuanya supaya nanti tidak keliru. Jadi 9 itu posisinya bukan begini. Bukan ini, 1, 2, 3, 4, 5 ini sudah terisi. Yang bawah ini Mas Nathan, ini pindah ke sini. Ya, diralat, ya, ini dihapus ini. Yang baris ketiga itu dihapus. Nah, yang ke-9, jadi ini dari Indonesia ini, 9 ini. Posisi di sini juga ada beberapa ralat, mungkin karena saya teler, saya kurang peka, namanya ini masih bongkar pasang dan ini belum definitif, saya katakan. Sama Tuhan Yesus memilih 12 murid sampai batas akhir menjelang pencurahan Roh Kudus, 1 gagal. Elisa memilih murid, 1 gagal, namanya Gehazi. Ya, ini bisa gagal. Gagalnya karena murtad, ya, binasa, atau dari tanah kembali ke tanah.
mati, gagalnya dari itu nanti. Jadi saudara hati-hati, kalau nama saudara sudah tertulis di sini, saudara nanti bekerja 4 tahun 8 bulan, MP3 itu harus selesai. Jadi saudara harus mulai menggodok, memikir setiap kegiatan MP3 itu sudah mulai bertanggung jawab, mengikuti, memimpin, membiayai. Ya, otomatis tidak saudara sendiri, kita semuanya bersama-sama bertanggung jawab. Tetapi katakan dalang promotornya itu saudara, ya, guide-nya itu saudara untuk terwujudnya kegerakan itu. Kemudian panen raya, saudara harus mempersiapkan diri lahir batin dari ilmu pengetahuan yang bersifat sekuler. Saya katakan sudah mulai dari farmasi, kedokteran, dari bidang-bidang bahasa, hukum internasional, ya, hukum perdata, hukum pidana, ya, ilmu sosial, filsafat bangsa-bangsa. Itu penting sekali kalau kita nanti masuk panen raya 7 tahun, ya, terutama bahasa, karena kita juga akan dipertemukan dengan orang-orang yang berbahasa asing, ya, paling tidak bahasa Inggris itu harus dipahami, dimiliki, ya. Kemudian setelah itu nanti baru masuk 7 tahun masa kelaparan besar yang disebut 7 tahun kegenapan kitab Wahyu. Itu 7 tahun kenyataan atau wujud nyata realita pembangunan gereja sebagai organisme tubuh Kristus. Sekarang ini baru persiapan. Sekarang 4 tahun 8 bulan itu persiapan SDM tokohnya. Nanti 7 tahun panen raya itu persiapan material pembangunan secara umum. Jiwa-jiwa yang dituai itu seperti batu-batu, ya, alat-alat yang dipersiapkan untuk membangun. Lah pembangunannya nanti pada masa kelaparan, setelah ditampi, batu yang bisa dipasang, yang tidak bisa dipasang dihancurkan, dibuang. Ya, semua kayu-kayu dipersiapkan, emas, perak, semuanya mulai ditempa, ditata. Itu mulainya itu pada saat 7 tahun masa kelaparan besar sebelum Tuhan datang yang kedua. Jadi ada 3 periode, 3 masa untuk saudara bekerja. Oleh sebab itu ada beberapa hal. Pelaku kegerakan kuda putih itu adalah 7 guru. Notabene dalam hal ini saudara itu 7 guru itu memimpin ini. Ya, guru ke-1 bertanggung jawab ini. Sekelompok 70 penatua yang jumlahnya berapa? 10. Guru kedua bertanggung jawab atas sekelompok 70 penatua yang punya 10. Guru ketiga juga sama, guru keempat sama. Ya. Sedangkan guru kelima nanti juga sama. Jadi satu guru itu bertanggung jawab atas 10 penatua. Posisi ketua penatua sama penatua ini dalam kelompok, satu kelompok jumlah 10 itu ada 3. 1, 2, 3, tapi yang satu belum terisi. Nah ini nanti 1, 2, 3, 4, ya. Ini udah masuk 9 toh, tinggal 4 dari Indonesia. Ini nanti dari luar pulau. Ya. Ke bawahnya sama. Jadi sebaliknya di sini jumlahnya 70 penatua. Satu penatua di sini itu nanti punya tanggung jawab atas kelompok di sini yang jumlahnya 70 kelompok. Dari sini sampai sini itu 70 kelompok. Per kelompok 7 personil. Jadi 7 kali 70, 490. Jadi ini juga walaupun anggota 70 penatua, tapi punya peran yang luar biasa untuk ikut serta memimpin, menggembalakan yang di bawah sini. Jadi hierarki itu seperti itu, ada komunikasi timbal balik yang sangat harmonis, dan Tuhan Yesus sebagai kepala di sini bertahta. Ya, nah saudara, jadi karakter 7 guru ini harus tercermin, mempribadi di dalam karakter 70 tua-tua. Dan itu juga merupakan karakternya para penghulu. Ya, istilahnya bapak kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi karaktermu di sini, sifat ilahi, identitas, jati dirimu di sini, ya, itu merupakan jati diri dari anggota yang di bawah. Oleh sebab itu, karakter ke-7 guru ini perlu dipahami sesuai jiwanya Wahyu pasal 6. Kalau sudah membaca, coba dibaca Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2.
untuk mengungkap rahasia Wahyu pasal 6 itu betapa sulitnya. 2 ayat, tetapi harus mencakup karakter 7 guru, 70 penatua yang dipimpinnya maupun 490 penghulu yang di bawahnya. Hanya terangkum dalam 2 ayat yang sangat pendek. Ya, 2 ayat yang sangat pendek. Nah, oleh sebab itu untuk memahami, kita harus memahami animasi atau jiwa dari Wahyu pasal 6. Wahyu pasal 6 itu dalam susunan tabernakel terkena benda yang bernama apa? Ya. Jadi Wahyu pasal 6 itu dalam susunan tabernakel terkena benda yang bernama pelita emas atau tongkat Harun yang bertunas, ya, berbuah dan berbunga apa? Badam. Ya, ini pelita emas. Ini tongkat Harun. Jangan keliru, bukan tongkat pemukul anjing miliknya pendeta pendekar Kaipang, bukan. Kalau saudara suka lihat film kungfu, yaitu tongkatnya Harun yang bertunas, berbuah dalam waktu 1 malam. Ketika tongkat itu diletakkan di depan tabut perjanjian dalam kasus upaya meredakan pemberontakan Israel terhadap Allah. Sungutan omelan mereka diredam. Siapa sebenarnya yang dipilih Tuhan? Ya, ternyata dari 12 suku itu yang ditetapkan melayani Tuhan adalah Harun, suku Lewi. Membungkam mulut mereka, ya, dalam 1 malam terjadi satu keubahan yang dahsyat. Dari pelita meningkat tongkat Harun. Pelita itu masih bersifat fana, tetapi kalau sudah tongkat Harun itu dalam tabut itu sudah sempurna. Artinya terjadi satu keubahan, mujizat, pembaharuan hidup yang luar biasa atas diri pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Keubahan yang memungkinkan para tokoh ini memiliki karakter seperti tongkat Harun, karakter seperti pelita emas. Dalam 1 malam bisa mengatasi masalah. Artinya kerjanya cepat, namanya saja kuda putih. Ya, pelita emas itu dibuat dari emas murni 1 talenta yang ditempa. Artinya mereka itu adalah tokoh-tokoh yang terdidik, terajar, tertempa, tergembleng, ya, mengutamakan kemurnian. Nah, itu karakter-karakter harus dipahami sesuai dengan jiwa pelita emas. Mari dibaca, ya, dibaca Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Mari, Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Saya minta tolong, mari dibacakan. Karena meterai pertama dibuka, Ya. maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari ke-4 makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari. Ya, jadi aku mendengar, ya, maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari ke-4 makhluk itu berkata dengan suara bagaikan guru, ya, mari. Dan aku melihat, ya, terus sesungguhnya ada seekor kuda putih. Nah, ke-4 makhluk itu adalah ke-4 aspek kepribadian Tuhan. Sebagai raja yang dilukiskan Matius, sebagai hamba dituliskan Injil Markus, sebagai anak manusia dituliskan oleh Injil Lukas, dan anak Allah, ya, memberikan satu komando dengan suara seperti suara guru. Artinya perkataannya ditangkap oleh guru. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih. Terus, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Ya, yang menungganginya seorang hamba Tuhan, ya, bukan seorang, tapi kelompok hamba-hamba Tuhan. 7 orang hamba Tuhan jelasnya di sini. Ini 7 guru, ya, memegang sebuah panah, ya. Jadi
seekor kuda putih, orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Sebuah mahkota atau Stefanos. Ya, Stefanos. Stefanos itu mahkota yang diperoleh oleh orang-orang suci sebagai reward, penghargaan karena imannya, perjuangannya yang tidak menyayangkan nyawanya. Dia rela mati untuk bisa melayani dan memuliakan Tuhan. Mahkota itu disebut Stefanos bahasa Grekanya, ya. Terus lanjut. Lalu ia maju sebagai pemenang ya, untuk merebut kemenangan. Nah, cuman 2 ayat yang harus kita pahami untuk memahamkan bahwa para pelaku kegerakan kuda putih itu sedemikian rupa. Dia menunggangi, berjalan bersama kuda putih. Kuda putih itu dari Indonesia, rombongan dari Indonesia. Ini terdiri dari beberapa guru, memimpin ke-7 guru. Ya, Yesaya 41 mulai ayat 1 di sana dituliskan. Rombongan ini bergerak dari arah timur, dari arah matahari terbit, bahkan dari negeri Unggas Nasar. Yesaya 46 menuliskan demikian. Ya, rombongan ini bergerak ke arah barat. Penunggangnya memegang panah. Panah itu bicara tentang hamba Tuhan yang digenggam. Anak panah yang digenggam itu identik dengan Wahyu pasal 1 ayat 20. Coba dibaca Wahyu pasal 1 ayat 20. Wahyu pasal 1 ayat 20. Dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kanan. Ya, rahasia itu mengenai ke-7 apa? Coba diulangi. Dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku. Rahasia ke-7 bintang yang kau lihat di tangan kananku, yaitu dan ke-7 kaki dian emas itu. Ya, ke-7 kaki dian emas itu. Ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat. Nah, ke-7 bintang itu malaikat ke-7 jemaat atau malaikat sidang, gembala sidang. Ke-7 jemaat. Jadi apa yang digenggam penunggang kuda putih yang saat itu memimpin kegerakan, dan nanti kuda putih ini juga akan muncul dalam Wahyu pasal berapa? 19. Yang mengendarai siapa? Anak laki-laki Tuhan Yesus yang tidak pernah mati. Ya. Jadi yang digenggam panah ini menunjuk pada bintang-bintang yang digenggam tangan kanan Allah. Panah ini adalah ke-7 bintang. 7 bintang itu 7 guru, 7 hulu balang umat manusia. Mika pasal 5 ayat 4 dan 5, atau 7 gembala sidang, 7 malaikat sidang. Wahyu pasal 2 dan 3, Wahyu pasal 1 ayat 20, 7 bintang. Dan Wahyu pasal 10 menuliskan 7 guru. Nah, jadi kalau sudah ditanya asal usulnya, kok namanya banyak sekali gelarnya? Oh iya, mempelai prianya juga gelarnya banyak. Kemarin sudah pelajari ya toh, di jubahnya saja ada tulisan namanya firman Allah yang adil, yang benar, yang setia. Ya, satu rahasia, nama lagi belum terungkap. Kemudian namanya lagi Raja di atas segala raja, Tuhan atas sekalian Tuhan, dan mempelai pria surga. Itu anak laki-laki ketiga. Ya, Yesus yang tidak pernah mati. Yesus yang mati menyempurnakan karyanya dalam menebus dosa manusia, menghancurkan tembok persetubuhan, mempersatukan mereka dalam satu tubuh Kristus, siap menyongsong kedatangan mempelai pria. Dan mempelai pria harus mempelai yang hidup selamanya. Oleh sebab itu mempelai pria masuk dalam rahim seorang Israel, darah Israel, yang disebut anak laki-laki ketiga dilahirkan. Begitu dilahirkan, naik ke surga, duduk di tahta Allah, surga dibersihkan. Dia akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Itu terwujud 3,5 tahun kemudian ketika dia datang pada akhir dari Sabat yang ke-70-nya Daniel, atau akhir dari 7 tahun masa kelaparan besar, akhir dari 3,5 tahun masa Antikris, datang menunggang kuda putih bersama orang-orang sucinya. Yang mati dibangkitkan terlebih dahulu, yang hidup diubahkan, masuk perjamuan malam kawinan domba. Pengadilan kursi Kristus itu untuk menentukan posisi jabatan di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Setelah itu turun memukul bumi dengan perang Harmagedon. Nanti saya terangkan kenapa perang Harmagedon, asal usulnya dari mana. Ya.
itu tidak ada. Kalau sudah baca dalam kitab Wahyu hanya disebutkan beberapa suku kata tentang lembah Megiddo, Megidon, asal usul pemahaman perang Harmagedon itu dari lembah Megiddo itu, yang oleh Alkitab dituliskan hanya beberapa suku kata saja. Tetapi ini apokalipsis, rahasia di balik tirai, rahasia kebenaran, ya, rahasia kesempurnaan rencana Allah. Apokalipsis itu artinya yang harus diungkap. Kemuliaan seorang hamba Tuhan, seorang raja, seorang gembala adalah menyelidik rahasia Allah. Kemuliaan Allah adalah menyembunyikan rahasianya. Amsal Sulaiman mengatakan begitu. Jadi kalau saya ingin jadi hamba Tuhan yang dipermuliakan, harus menyelidik rahasia yang disimpan Allah. Tentunya dengan merubek tirai, ya. Jadi panah yang digenggam itu menunjuk kepada bintang-bintang para hamba Tuhan yang memiliki karakternya, identitasnya, ya, spesifikasinya sebagai tokoh ini hanya tertulis di dalam 2 ayat Wahyu pasal 6. Oleh sebab itu dengan melihat animasi jiwa tabernakel dari Wahyu pasal 6, Wahyu ini tentang Alkitab dalam susunan tabernakel ini Tuhan percayakan kepada seorang hamba Tuhan yang bernama almarhum Bapak Pendeta F.G. Van Gessel. Ya, beberapa saat yang lalu saya bersama tim sempat putus asa mencari makam ini. Ya, karena makamnya itu, wah, seperti kalau di Surabaya mungkin makam apa yang terbesar itu? Tempatnya Pak Indiono itu, Kembang Kuning, masih besar lagi. Ada makam lama, makam zaman Belanda, makam, wah, zaman Jepang. Ini banyak sekali lah. Menanyakan orang Belanda, di sana orang Belanda banyak sekali. Belanda yang lahir di Jawa tambah sulit lagi. Ya toh. Oh begini teringat. Itu orang itu pindahan dari Papua Kepulauan. Jadi dulu dimakamkan di satu pulau, ya, di satu tempat seorang hamba Tuhan di situ. Indah sekali. Pantai Indah namanya. Pantai Indah. Tapi Pantai Indah itu karena dibangun objek pariwisata dan lain-lain jadi kurang nyaman ya oleh pemiliknya. Dari turun-temurun kan biasa begitu. Tadinya untuk gereja, tapi setelah turun-temurun pemiliknya sudah tidak lagi loyal sama gereja. Nah, jadi harus dipindahkan seorang hamba Tuhan, ketua sinode gereja Betel Pantai Kosta Papua yang didirikan almarhum Van Gessel, pindah ke situ. Baru setelah, oh orang Belanda dari Jawa, cari orang Belanda dari Jawa, tidak ada. Pendeta dari Jawa, cari. Ketemu Yohanes, siapa namanya? Sukirman. Oh bukan ini, bukan, cari lagi. Akhirnya ketemu, ini pendeta Belanda, orang Belanda yang pernah dimakamkan di sini. Setelah keterangannya agak akurat, tukang pemakaman yang senior itu tahu, oh saya tahu, dulu pernah saya menggali di sana, wah ditunjukkan. Wah kaget sekali, ternyata memang betul itu. Bapak Pendeta F.G. Van Gessel, tulisannya Sona di sana. Pendeta F.G. Van Gessel lahir 9 Desember tahun 1892. Bapak tanggal berapa? 11 Juni kalau tidak salah. Bukan 11 Juni ya, bulan Juni tahun 1958, genap usia 66 tahun. Fotonya, wah saya hafal sekali fotonya itu, karena saya pernah menjadi panitia BTIC, jadi saya tahu, oh ini fotonya memang benar, ini orangnya nyempluk, pipinya, kacamatanya bulat, ya. Saya bersyukur saya bisa menghormati, menghargai. Dan saya juga tidak mau dikatakan nanti mencuri pewahyuan. Kenyataannya Alkitab dalam susunan tabernakel itu beliau. Apa saya mau mengatakan ini saya temukan, nanti kan saya sombong banget nanti. Sekalipun banyak pendeta yang seperti itu, menganggap ya sesuatu yang didapatnya itu bangga bahwa itu perolehannya. Jangan ada di antara kita yang seperti itu. Nah saudara, saya lanjutkan. Jadi dari
Alkitab dalam susunan tabernakel, kita tahu Wahyu pasal 6 itu pelita emas. Nah, oleh sebab itu kita harus menyusuri jiwa pelita emas ini untuk memahami jiwanya para pemimpin ini. Ya, mari dibaca Keluaran pasal 25 mulai ayat 31. Keluaran 25 ayat 31 mulai. Dibaca sampai ayat yang ke-40. Ya, Mas Rusun, mari dibaca. Mengenai kandil. Ya, kandil, ya, the golden lampstand bahasa Inggrisnya, atau the golden candlestick, ya, the gold lampstand, lampu maksudnya, kandil, pelita. Mari dibaca. Haruslah engkau membuat kandil dari emas murni. Nah, haruslah engkau membuat kandil dari emas murni. Terus dari emas tempaan harus kandil itu dibuat. Ya, terus Baik kakinya, Nah. baik batangnya, kelopaknya. Ya, perhatikan ini ya. Kandil ini dibuat dari apa? Ya, nomor 1 dibuat dari emas murni. Dibuat dengan cara apa? Dengan cara ditempa. Terus dibaca? Dengan tombolnya dan kembangnya. Ya, terus. Haruslah seiras dengan kandil itu. Nah, kelopak atau tombol itu apa? Tombol itu bakal buah dan bunganya atau kuntumnya. Ini harus seiras, harmonis. Ya, begini jadi kalau digambarkan. Ini kan 6. Ya. Ini masing-masing itu punya 3. Ini kelopak. Ya. Nah, ini bakal buah, kemudian ini bunganya. Jelas tidak dari tempat saudara? Kelopak, tombol, ya, ini 1, 2, 3. Nah, terus kelopak lagi, tombol, terus bakal bunga. Terus 1 lagi, tombol, bakal bunga. Nah, pelita emasnya itu mancek di sini. Di sini lampunya. Ini ada 3 pasang, saudara. 1 pasang, 1 pasang, 1 pasang. Di sini juga sama. Di sini ada 3 pasang, 3 pasang. Di sini juga besar, kecil, seiras. Di sini juga 3 pasang. Nah. Sini juga. Nah, di sini ada 4 sendiri. Sini ada 4 pasang, dari bawah sini ada 4 pasang di sini. Batangnya ini. Ya. Empat pasang. Ini 4 pasang. Kiri kanan sama dasarnya. Kelopak, tombol, bakal buah, dan bunga badang seiras. Terus lanjut baca. 6 cabang harus timbul dari sisinya. Nah, 6 cabang dari sisinya. Terus 3 cabang kandil itu dari sisi yang satu. ya, terus Dan 3 cabang dari sisi yang nah, lain. ini 3 ini. 1, 2, 3 dari satu sisi. Ini juga 1, 2, dan 3. Satu sisi. Ya. Terus 3 kelopak yang berupa bunga badang pada Ya. cabang yang satu. ya, terus Dengan tombol dan kembangnya. ya, terus Dan 3 kelopak yang serupa pada cabang yang lain. Ya. Dengan tombol dan kembangnya. ya, Demikianlah juga kau buat ke 6 cabang yang timbul dari kandil itu. ya, terus. Pada kandil itu sendiri harus ada 4 kelopak berupa bunga badam. Nah, batangnya ini 4 rangkaian. Terus
dengan tombolnya dan kembangnya. Ya, terus? Juga harus ada satu tombol di bawah sepasang cabang. Nah, satu tombol, setiap bawah itu satu tombol. Shred ini posisinya agak turun. Shred ini satu, shred satu, shred satu, shred satu. Jadi dari sini 1, 2, 3, 4. Terus lanjut. Yang timbul dari kandil itu, Ya. dan satu tombol di bawah yang kedua. Ya, terus. Satu tombol di bawah yang ketiga. Ya. Demikianlah juga kau buat ke-6 cabang yang timbul dari Nah, kandil. jadi begini. Setiap cabang itu timbul dari satu rangkaian gini. Ini gambarnya agak banyak ke atas. Jadi ini begini. Ini bakal buah, terus kelopak. Nah, terus muncul satu. Ini juga begitu. Jadi agak turun. Jadi jumlahnya nanti pas 12. Ya, kelopak, bakal buah, bunga. Nah, ini muncul satu. Ini juga sama. Jadi kelopak, bakal buah, bunga. Sampai ini 4 pasang. Ya, terus lanjut. Tombol dan cabang itu harus timbul dari kandil itu. Nah, jumlah tombol semuanya berapa? Jumlah kelopak, bakal buah, ya, atau tombol, dan bunganya berapa totalnya? Jadi kalau sudah itu dihitung berapa ini? Ini satu tangkai itu 6, 1, 2, 9, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Berarti 9 toh? 9 kali berapa cabang? 6. Berapa 9 kali 6? Hah? 6? 54. Ya, terus yang di tengah berapa? 4 kali 3 berapa? 12. Jumlah 66 bulir. 66 bulir. Kelopak, bakal buah, dan bunga badam. Terus lanjut. Dan semuanya itu haruslah dibuat dari sebatang emas tampakan yang murni. Ya, jadi sudah nih emas murni dengan cara ditempa. Sepotong emas apa? Murni. Kemudian ditempa. Terus Haruslah kau buat pada kandil itu 7 lampu. ya, Dan ada 7. lampu-lampu- Ya, terus Dan lampu-lampu itu haruslah dipasang di atas kandil itu. Nah, sehingga jadi diterangi yang di depannya. lampu-lampu itu ya, lampu-lampu itu tegak. Ya, di atas apa? Di atas 66 apa? Bulir. Jadi lampu-lampunya kan di sini. Ya, ini lampu-lampunya. Nah, lampu-lampunya di sini. 7 semuanya. Ada 7. Tegaknya lampu itu ditopang tangkai-tangkai yang jumlahnya 66. Ya, kalau dibaca rumit, tapi cara digambar itu gampang banget. Cuma ya namanya kalau belum mengerti saudara ya kita rumit jadi, tapi gampang banget. Apalagi yang sudah LPBKB ini ya sudah makanan sudah apa namanya mahir banget sudah. Tapi kan di antara saudara banyak yang harusnya matrikulasi tapi belum pernah matrikulasi, jadi harus saya terangkan. Sampai di sini bingung enggak dulu tentang pelita emas itu? Intinya pelita emas itu dibuat dari emas murni, ya, 1 potong, 1 bukan 2 potong, 1 potong emas murni dengan cara ditempa. Pelita emas itu punya kelopak, tombol, ya, bakal buah dan bunga badam yang disusun kanan 3, kiri 3, batang 1, seiras, harmonis, sejajar, seiras, harmonis, sejajar. Jadi tinggi rendahnya tidak apa namanya, ya, tidak seperti ini. Kalau seperti ini kan misalkan ya, nah ini. Nah, kalau begini kan tidak sejajar begini. Ada toh sudah melihat pelita seperti itu ya toh? Tapi yang dikatakan seiras itu ini sejajar ini loh. Nih, sejajar. Jadi para tokoh itu di hadapan Tuhan ini menunjuk pemahaman bahwa di hadapan Allah, saudara ketujuh guru itu sama-sama siapa? Hamba.
70 penatua itu juga sama. Saudara jangan berbicara, wah saya kok tidak terpilih jadi ketua ya. Ya, saya kok cuma anggota. Loh, saudara, sekalipun saudara itu anggota, saudara itu juga menggembalakan 7 apa? 7 penghulu. Para penghulu itu nanti menggembalakan jemaat tubuh Kristus seluruh dunia. Para penghulu itu. Nah, masing-masing gembala punya jemaat lokal, denominasi, organisasi. Jadi denominasi, organisasi itu nanti di bawah sini. Anggota tubuh Kristus, macam-macam, banyak sekali. Jadi saudara bisa melihat betapa dahsyatnya Allah memilih saudara. Sehingga jangan ada yang merasa, wah saya kok cuman, aku kepilih, aduh kecewa aku, kenapa? Aku mau jadi anggota 70 penghulu, para sudah jangan berkata begitu. Saya itu, andai kata saya itu masuk hierarki 1 atau 2, saya mensyukuri, yang penting jadi mempelai Tuhan, amin. Apalagi mendapat posisi jadi manten saja sudah senangnya tidak karuan, bayangkan. Jadi mantannya Gusti Yesus, mantannya Romo Paulus saja sudah senangnya tidak karuan, ya toh, ditemoknya dengan wedding musik ya, deng 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 deng, terus di depan yang menari bukan malaikat, yang menari Mbak Osi dan kawan-kawan, ya toh, ya toh. Kemudian diberkati, begitu saja sudah senangnya bukan main kok, betul tidak? Hah? Mbak-mbak, betul tidak? Kalau ada musik deng 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 gitu, ya toh. Apalagi jadi mantannya, mempelainya siapa? Yesus. Apalagi wis jadi mantan anggota inti lagi. Coba. Ya, kenapa saya bicara begitu? Karena kebetulan ya, entah dalam tubuh entah dalam roh, saya itu datang pada satu perhimpunan. Beberapa orang saya tidak usah sebutkan, sekitar 4 kalau tidak 5 orang. Dia itu bincang-bincang. Ya, saling memprediksi gitu. Padahal sudah melarang, jangan. Hal jabatan itu jangan dibicarakan. Jadi mereka saling bertanya, kira-kira kowe piye? Nek aku iki yo ketok tempatku ini nomor 3 di sini. 1, 2, 3. Masih tahu, wah, terlalu dhuwur niku. Nah, aku cocok nggon 490 penghulu ke sampai. Nah, ini ada seorang anak baru ini. Baru. Nah, aku ini mantep, yakin nggon loro iki. Dan dia konsekuen betul. Dia menulis pada lembar pernyataan itu bahwa dia guru kedua, dia guru ketiga. Saya menghargai sekali. Saya menghargai. Siapapun saudara berani menyebutkan itu sudah luar biasa. Artinya punya iman. Orang yang punya iman itu gampang mendidiknya. Daripada orang plotis, tidak punya iman, tidak berani menunjukkan identitasnya, takut, ragu-ragu, takut salah. Nah, dari situ saya pun menguji saudara. Sebenarnya saudara itu orang yang plotis, ngambang, punya iman, atau punya keberanian untuk menyatakan sesuatu. Kita belum sama-sama tahu kok. Saya juga tidak tahu siapa saya ini. Amin. Tapi saya sudah bilang, jangan ragu-ragu. Lebih enak membina orang seperti ini, gitu loh. Anda punya karakter. Berbeda kalau orang itu plotis, tidak punya karakter. Saya itu entah di mana. Tidak tahu, akhirnya ditulis begitu. Tidak tahu, tanda tanya besar. Nah, mereka itu berbincang-bincang di sini. Kemudian satu nyeletuk, wah, itu semuanya nggak pas. Aku itu sudah bergumul lama sekali. Dan saya yakin, posisiku di sini. Di sini. Nah, kamu kok enggak? Kenapa kok enggak tertarik di sini? Ini 70 ini nanti tak perintah. Tak perintah. Kalau mengingat posisi saya masih di sini. Ini tak perintah. Wah, kamu jangan gitu. Kamu itu loh, saya itu yakin. Saya itu yakin betul. Saya itu melihat waktu saya itu duduk, posisi saya salah di sini. Saya itu sama Romonya digeret ke sini kok. Ya, kendel kan berarti. Kendel membuat apa pernyataan. Wah, bagus sekali. Ya sudah, namanya orang berbincang. Tapi sebetulnya itu jangan diekspos, karena itu prematur, membahayakan dirimu. Untung langsung saya rajut itu. Kalau enggak kan membahayakan diri. Paham? Ya namanya anak. Jadi yang mengklaim masuk guru ini sekarang ada sekitar 12 orang.
Padahal yang masuk cuma berapa? Oh, saya menghargai betul. Saya tidak melecehkan. Cuma tolong jangan diekspos menjadi bahan apa? Pembicaraan umum. Delalah, seizin Allah. Saya itu hadir, entah dalam tubuh, entah dalam roh, saya mendengar. Aduh, saya menyesalkan. Untung langsung saya rajut pembicaraannya. Kalau tidak kan kasihan mereka itu. Bisa diterkam. Paham? Paham sudah? Jadi siapapun saudara, kalau saudara itu mau gelenak-gelenik tentang posisi, dirajut dulu. Rajutnya yang kuat. Supaya nanti tidak prematur didekap sama Lucifer, saudara. Yesus itu lahirnya dirahasiakan. Musa itu lahirnya dirahasiakan. Anak laki-laki yang ketiga itu lahirnya juga disembunyikan di langit. Itu pun iblis tetap apa? Mengejar untuk membunuh. Lahirnya hierarki itu juga disembunyikan oleh Tuhan. Wah, betapa beratnya saya harus merajut saudara ketika saudara ujian. Ya, sehingga saya tidak ikut ujian karena saya harus merajut bersama-sama para malaikat sementara ya memohon perlindungan untuk saudara berangkat pulang pergi sampai terlahir hierarki, terpilih ketua-ketua hierarki. Nah saudara, jadi jiwa pelita emasnya tadi harus saudara pahami. Saya tidak akan menguraikan ini dengan ayat per ayat, tapi tahun ini adalah memang tahun pemurnian untuk kita. Ya, kalau kamu itu ketua, kenapa kamu jadi ketua? Motivasi apa yang mendorong kamu jadi ketua? Kalau kamu terpilih jadi ketua, kamu tuh mau berbuat apa? Lah, semua niat hati, pikiran, kehendak, emosional harus dimurnikan kembali. Saya terpilih hanya karena kasih setia Tuhan. Amin. Amin. Bukan kuat gagah saya, bukan saya hebat, bukan saya cerdik, bukan saya berpengalaman, bukan saya baik. Kalau itu nanti gagal. Tapi karena Allah itu mengasihi saya, kasih setia itu ada sejak zaman purba. Oleh sebab itu, karena Allah itu kudus, murni, maka saya juga berusaha menyesuaikan diri mendekat dalam kemurnian. Pelayanan apapun, motivasinya jangan ada daging, jangan ada motivasi-motivasi pribadi tersembunyi, jangan ada motivasi-motivasi keinginan-keinginan daging, rasa, pangkat, sanjung, puja, apalagi harta. Saudara nanti akan ditolak Tuhan. Harus murni untuk bisa mengasihi Tuhan. Amin. Menundukkan diri kepada Tuhan, bekerja menjadi teman sekerja Tuhan. Karena kita sudah diselamatkan selayaknya kalau kita mau bekerja untuk menyelamatkan orang lain dengan cara mengorbankan segenap hidup kita ini untuk memuliakan Tuhan. Nah, untuk memiliki tabiat seperti itu, sepotong emas murni harus ditempa, dididik, diajar, digembleng, ditempa, dididik, diajar supaya sudah cerdik, cerdas, ditempa, digembleng supaya menjadi cakap, terampil. Karena apa? Saya sudah katakan, ini itu dipilih dari seluruh kolong jagat. 227 dari luar negeri, 341 dari Indonesia. Berarti saudara itu harus mahir dalam berbagai ilmu yang bersifat umum, sekuler maupun istimewa yang harus menonjol menjadi kompetensi saudara, unggulan saudara adalah ilmu surgawi. Memahami rancangan Allah, memahami visinya surga, memahami pembangunan tubuh Kristus, memahami hierarki, memahami waktu. Profesor, doktor, guru besar, para presiden, kaisar, menteri, ya, ahli ilmu pengetahuan dan teknologi, mereka tidak memahami waktu. Mereka merancangkan sesuatu untuk 100 tahun yang akan datang, untuk 500 tahun yang akan datang. Mereka memprediksi ya zaman manusia nanti sekian ratus tahun yang, karena mereka tidak mengerti waktu. Bahkan mereka meneliti sejarah, katanya binatang ini umurnya 400 juta tahun, karena mereka tidak pernah membaca Alkitab. Mereka ateis, mereka Kabbalah, ya, mereka penganut humanisme sejati yang tidak percaya penciptaan, Genesis. Humanisme itu menyatakan bahwa manusia itu tercipta karena evolusi.
itu identik dengan ya Origin of Species, Charles Robert Darwin, pendeta yang murtad diterkam Kabbalah, yang kemudian menemukan teori evolusi. Jadi pada dasarnya manusia itu dewasa, mendapatkan jati dirinya dan sempurna, tidak lagi memerlukan perwalian, tidak lagi memerlukan Allah. Itu humanisme sejati itu. Tidak lagi memerlukan Allah, tidak memerlukan perwalian, dan menjadi sempurna mutlak, memerintah, menguasai. Lah siapa itu nanti? Antikris. Jadi humanisme itu indah kulitnya, tapi racun kalau didalami. Nah saudaraku, dengan cara ditempa, kita cakap terampil melakukan pekerjaan rohani dan jasmani. Sudah siap melakukan pekerjaan pelayanan apapun di dalam MP3, dalam panen raya, nanti sudah cakap. Pelayanan firman cakap, menjadi panitia cakap. Harus bekerja secara sekuler cakap. Pelayanan diakonia cakap, berkorban juga cakap. Ditempa dari sepotong emas tempaan, menyatu. Ya, kelopak, tombol, bakal buah, dan bunga banana seiras sejajar. Satu sama lain tidak ada yang meninggikan dirinya. Oh, aku yang terhebat. Guru ke-1 punya kelebihan, ada kekurangannya. Guru ke-2, ke-3, ke-4 sampai ke-7, bahkan malaikat sang surya pun sama selama. 2 Korintus pasal yang ke 2 Korintus pasal yang ke-7 ya. Pasal 9 ayat yang ke-7 di sana dikatakan kita itu manusia darah daging. Sebagai manusia darah daging, kita itu berjalan tanah liat. Yang hebat itu isinya, yang membuat kita dihimpit, tidak terjepit, dibanting, tidak pecah. Bahkan 2 Korintus pasal 5, selama kita itu tinggal di kemah jasmani ini, kita itu dihimpit oleh kesulitan, kesukaran, dosa. Oleh sebab itu kalau kita mengandalkan kebaikan kita tidak pernah tertolong, tidak pernah diberkati Tuhan. Hari ini baik, nanti pulang sore sudah tidak baik. Hari ini pendamaian, sebentar siang ada masalah sudah tidak damai. Ya, hari ini rukun, nanti sebentar lagi ada masalah sudah tidak rukun, tidak damai hatinya. Manusia selalu seperti itu. Selama kita hidup dalam darah daging ini, kita belum sempurna. Oleh sebab itu kalau kita ditolong, itu bukan karena kita hebat, bukan karena perbuatan kita, tapi itu kebajikan Allah, kasih setia Allah. Oleh sebab itu jangan ada satupun satu sama lain itu yang meninggikan diri, merasa diri paling penting. Orang itu kalau sudah merasa diri paling penting kan jadi sombong. Betul tidak? Tidak menganggap orang yang di bawahnya. Lebih dahsyat lagi, lupa bahwa dirinya itu hamba. Memerintah sana, memerintah sini, tetapi dia tidak pernah memberi teladan. Yang besar dari antara kamu, ya, yang besar dari antara kamu itu harusnya menjadi hamba. Yang ingin menjadi ketua, hendaklah melayani kamu. Injil Matius pasal 20 mengatakan begitu. Jadi kalau saudara itu terpilih menjadi malaikat sang surya, saudara memberi teladan dalam kasih, dalam pengampunan, dalam pengorbanan, di dalam kebenaran, di dalam kesucian, di dalam segala hal. Sekalipun masing-masing kita menyadari kita masih dalam darah daging, tetapi ada upaya setelah kita menerima kasih karunia itu, upaya untuk mendekat, melembutkan hati, menundukkan diri semakin intim, semakin mencintai, dengan menerima segala rahmatnya, termasuk menerima anugerah hikmat makrifat, mengembangkannya supaya talenta itu bertumbuh. Jangan sampai hikmat makrifat kita nanti tenggelam, tapi harus berkembang, berbuah-buah. Ya, jadi supaya kita nanti menyadari bahwa di mata Tuhan itu sejajar. Di hadapan Tuhan laki perempuan itu seiras sejajar. Ya, tetapi di dalam tahbisan nikah memang ada kepalanya perempuan laki-laki, kepalanya laki Tuhan Yesus, kepalanya Tuhan Yesus Allah Bapa, 1 Korintus 11. Tetapi sebagai hamba di hadapan Tuhan, laki perempuan, karena di dalam Alkitab tidak dituliskan bahwa jabatan gembala itu harus laki-laki, rasul itu harus laki-laki, nabi harus laki-laki. Tidak ada. Tidak ada. Hanya orang kabar mempelai saja yang mengklasifikasikan seperti itu. Seorang perempuan tidak boleh khotbah karena berdasarkan Timotius salah. Timotius itu dalam konteks nikah.
Tetapi secara universal, kalau gembala itu, perempuan itu mendapat jabatan sebagai gembala, perempuan itu mendapat jabatan sebagai guru. Dia mengajar. Yang diajar bukan suaminya, jemaat tubuh Kristus. Nah, di situ kabar mempelai terjebak kepada kondisi yang mematikan diri sendiri, menghancurkan. Akibatnya hancur mereka. Kasihan sekali. Sekarang saya punya visi, punya beban khusus untuk menyelamatkan orang kabar mempelai. Sudah dimulai di NTT, di Papua, orang kabar mempelai 100% menerima kita. Saya ingin dari sana nanti Surabaya terjangkau, Malang, Medan sudah terjangkau kabar mempelai di Medan. Mereka sudah datang ke tempat kita, sudah khotbah, sudah pelayanan. Tinggal kita nanti diminta balik ke sana dalam fellowship di Medan sana. Mereka harus dimenangkan, mereka menjadi puing-puing terpecah belah. Padahal saya menyadari bahwa saya mendapatkan inspirasi, pemahyuan tentang pembangunan tubuh Kristus itu karena bimbingan almarhum Bapak Pendeta Indiono. Saya harus hargai itu. Saat saya mendapatkan ini, tanggal 13 November 87, saya konsultasikan dan beliau mendukung. Tapi beliau mengatakan, kamu akan banyak memikul salib yang biasa. Tunjukkan, buktikan bahwa itu dari Tuhan, dan kamu pantang menyerah. Tetapi penggantinya kurang bijaksana, sehingga terjadi perpecahan. Sekarang hancur. Klimaks kabar mempelai itu tahun 89, setelah itu down. Sekarang drop, terpecah belah. Di Surabaya saja ada kabar mempelai anak laki-laki, ada kabar mempelai internasional, ada kabar mempelai Alkitabiah, ada kabar mempelai sejati, kabar mempelai Jakarta dengan denominasi sendiri, kabar mempelai Betani, kabar mempelai Korea, dan masih banyak lagi. Menjadi serpihan-serpihan. Saudara juga harus punya beban bahwa apa yang kita terima sekarang tidak lepas dari jasa almarhum Bapak Pendeta F.G. Van Gesel, Bapak Pendeta Indiono, muridnya, yang memotivasi saya, yang memacu saya untuk bergumul, berjuang, berdoa, berpuasa sampai terungkapnya rahasia ini. Beliau sendiri berkata, Paulus, kalau saat ini saya yang menerima pengungkapan rahasia masa itu, wah, saya akan bertindak seperti orang gila, katanya. Keluarga istri saya yang Chinese, yang sama sekali tidak pernah bertobat, kaya-kaya itu akan saya jangkau supaya mereka bertobat. Seperti orang gila, saya nanti akan menginjili mereka semuanya. Seperti orang gila, saya akan menginjili mereka semuanya. Supaya mereka bertobat, saya akan mendatangi orang kaya-kaya. Waktunya sudah dekat, lepaskan dari ikatan harta, gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Saya akan berkata kepada pendeta-pendeta besar di dunia ini. Beliau katakan begitu. Itu dalam 2 puasa terakhir di Pacet, di Wisma Bintang Kejora. Saya di kamar disaksikan seorang hamba Tuhan dari Semarang. Ya, waktu itu saya mendengar itu. Saya dinasihati seperti itu. Dan saudara kembali, ya, kelopak tombel, bakal buah, dan bunga badam yang seiras sejajar ini menunjukkan posisi di mana satu sama lain yang terikat kuat. Terikat kuat. Ini tidak ada putusnya. Ini tidak ada putusnya. Setiap cabang ini tersusun erat menempel pada satu kelopak di sini. Ini. Ya, cabang ini menempel di sini. Cabang ini menempel di sini. Cabang ini menempel di sini. Sejajar, harmonis, tapi terikat. Yang mengikat adalah kasih Kristus. Kasih Kristus. Kasih Kristus itu menjadi pengikat yang menyatukan dan menyempurnakan. Jadi tidak ada kita nanti berjuang sebagai single factor individu, semuanya saling menguatkan seperti Yesaya 41. Ya, orang yang menempa logam, ya, mengatakan itu baik. Orang yang memukul paku, menenggelamkan paku di kayu berkata, oh itu sempurna. Satu sama lain saling memberi arti, saling memberi faedah, saling membantu. Ya, itu sepak terjang para tokoh ini, kegerakan kuda putih ini. Tidak ada nanti hebat-hebatan, jor-joran, ya, membangun mercusuar kemegahan nama sendiri. Wah, ini saya guru dari Amerika, ini paling top bendera saya. Karena saya adalah pembantai manusia nanti. Guru dari Amerika itu kan apa? Mesin apa nantinya? Mesin pembunuh. Ya, dan sudah jangan berkata, wah saya ini guru dari Indonesia ini. Ya, saya itu tangan kanannya malaikat sang surya. Ya, kalau tidak ada saya, sudah tidak bisa apa-apa. Undah, semuanya tangan kanan, mulut, kaki, semuanya miliknya Tuhan. Semuanya terikat, semuanya pada satu visi, bertumbuh bersama-sama. Ibarat badan kita ini,
Di dalam raga kita ini, terikatnya badan dengan kepala ini, ada satu susunan yang sangat unik. Di dalam badan ini terdiri dari jutaan miliaran sel-sel tubuh manusia. Sel-sel yang kecil-kecil itu menyatu di dalam jaringan-jaringan. Ya, satu jaringan tubuh itu terdiri dari sekian juta sel. Kemudian jaringan-jaringan itu mengelompok dalam satu organ tubuh, disebut kelenjar bagian tubuh. Ya, ada yang dikatakan kelenjar hipofisis di sini di dalam otak. Otak ini pun dibagi dua, otak kiri, otak kanan. Masing-masing punya fungsi. Yang satu mengingat satu memori, ya, tentang angka-angka, tentang segala sesuatu. Yang satunya tentang seni musik, keindahan, segala sesuatu. Kalau otak yang satu ini tidak berfungsi, badan tidak bekerja. Ini tidak berfungsi, badan tidak bekerja, motoriknya tidak bergerak. Dua bagian terbagi tiga, otak reptil, kemudian di tengah ada otak mamalia, agak ke belakang ada otak neokortek. Kalau otak reptil ini terangsang, emosional akan meledak-ledak, orang gampang marah, lupa, lesu, jengkel, cemberut, kecewa, putus asa, emosional. Otak mamalia itu untuk kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh ini, di sini ada kelenjar hipofisis. Kelenjar itu apotek hidup yang diciptakan Allah. Bekerjanya otak mamalia ini pada saat seseorang itu happy, tenang, tentram, damai, otak mamalia ini akan merangsang kelenjar hipofisis memproduksi hormon yang namanya endorfin, endomorfin, kekuatannya 200 kali opium. Saat ini bekerja, mampu menyembuhkan seluruh badan, diabetes, kolesterol, trigliserid, ginjal, jantung, kering kandungan, kanker, apapun sembuh. Kalau ini hipofisis, tapi harus tenang. Nah, itulah sebabnya saya menyelidiki ini. Raja Salomo mengatakan hati yang gembira adalah obat yang mujarab. Amsal 17 ayat 2. Tetapi semangat yang apa? Patah, keringkan tulang, busukkan tulang. Raja Salomo sudah tahu dengan hikmatnya. Saya meneliti ayat itu dari mana. Akhirnya saya membaca anatomi itu. Kurang, buku itu sangat tebal-tebalnya. Oh, enggak bisa. Saya meneliti lagi tentang otak manusia. Ya, berbeda dengan otak neokortek. Neokortek ini terangsang juga pada saat tenang, tentram, damai. Di sini orang dalam ketenangan itu bisa memecahkan masalah, bisa menghitung, bisa memprediksi, bisa menganalisa. Ya, bisa mengambil keputusan akurat. Itu dari otak apa? Neokortek. Kalau mamalia tadi kekebalan tubuh, sedangkan reptil itu untuk apa namanya? Emosional manusia, menangis, tertawa, senang, susah, marah, jengkel. Itu sempurna. Sel-sel itu membentuk jaringan, jaringan membentuk kelenjar. Kelenjar satu sama lain terikat, saling bekerja sama. Kelenjar yang bernama empedu memproduksi zat empedu yang diambil dari hati, kemudian disemprotkan ke lambung. Ketika lambung itu melakukan metabolasi, meremas-remas apa namanya, bubur yang masuk di dalam lambung itu, remas-remas itu semprot empedu untuk membunuh racun. Di sini sudah ada penyaring kelenjar di sini, yang biasanya kelenjar apa? Amandel itu menciptakan toksin racun untuk detox, membersihkan kuman-kuman. Makanya kalau anak amandelnya diambil, dia rentan dengan kesehatan. Ya, di dalam masih ada lagi. Nah, jadi kelenjar satu sama lain. Pankreas bekerja juga saat pencernaan terjadi. Dia menyemprotkan. Di situ ada kelenjar yang namanya kelenjar alfa, ada kelenjar beta di pankreas. Kelenjar beta itu memproduksi zat yang namanya insulin. Insulin itu untuk menyempurnakan metabolisme supaya lemak-lemak, karbohidrat, ya, kolesterol itu terbakar menjadi kalori. Tetapi kalau itu gagal, maka lemak, karbohidrat itu menjadi tumpuan gula. Disebutlah diabetes. Kalau di atas 200 ukurannya diabetes mellitus. Manusia terkena masalah. Stamina turun, mata kabur, kekuatan drop, badan kebas-kebas,
cekit kaki itu kebas, ya. Seringkali kayak digigit-gigit jarum, kemudian ngantukan. Kalau malam, ya pengen ke belakang terus tapi nggak normal. Ngantukan, lemah itu gejala apa? Gula. Ya, saudara boleh konsultasi. Kalau konsultasi di luar kan sekali konsultasi 75.000, dokter itu sampai 100. Saya gembala saudara, saya bukan dokter, tapi saya bisa memberikan konsultasi. Karena sekali lagi seorang hamba Tuhan itu harus ya all round, menguasai berbagai bidang. Amin. Amin. Seorang bilang, aduh Romo tangan saya kebas-kebas, lah langsung saya tidak usah pegang tubuhmu. Saya kata, ini kamu masalah di sini. Ototmu narik sini. Cara pijatnya tarik ke bawah ketiak tarik sini, belakang tarik ke atas. Akibat tarikan dari panggul, ya panggulmu dimulai dari telapak kaki, betis, paha depan, betis, sebelah sini nyeri sekali, paha sebelah kanan atau paha kiri itu sakit, betis itu agak pinggir sakit. Caranya urut, dari telapak kaki naik ke atas, sampai di atas belokkan sedikit, celak. Nanti kalau sudah agak hilang ini, pindah ke paha. Nah setelah itu panggul didorong dari pinggir ke tengah, sampai terasa celak sakit. Aduh, jangan dilepas, teruskan itu sampai rasa sakit hilang, baru sembuh. Nah setelah itu dari atas panggul dorong ke atas sampai entong-entongan. Nah setelah itu dari entong-entongan tarik ke bawah. Ini nanti terasa kebasnya hilang. Ini pembuluh darah periferal, jauh dari jantung. Penting enggak pemahaman seperti itu? Seorang bapak, seorang ibu jongkok mau berdiri tidak bisa, duduk lama mau berdiri tidak bisa, sakit bahkan sampai digotong-gotong, lumpuh. Kenapa? Masalah bukan kecetit. Kalau kecetit kan langsung anpal, itu menahun itu. Ada kontraksi otot, ngeruwel bahasa Jawanya, narik ototnya tegang, tapi tidak dirasakan lama. Cara mengatasinya gampang. Loh kok bisa? Sang hikmat itu mengajar segala sesuatunya. Amin. 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 Ya, jadi pelajarilah hal-hal seperti itu. Kembali, kita semuanya syarat dengan kelebihan, tapi juga sadar kita masing-masing juga syarat dengan kekurangan. Amin. Oleh sebab itu satu sama lain tidak ada yang berbangga. Oh, aku paling berjasa. Oh, aku paling hebat. Ya, kita terikat kuat satu sama lain. Terikat kuat. Kesusahanmu, saudaraku di Bogor, kesusahanku di Jogja, kesusahan saudaraku di Mojokerto, kesusahan saudaraku di Bali. Loh, saudara di Bali itu terus memantau karena memang jemaat ini kecil. Jadi di sana ada 3 jemaat dan 3 jemaat ini bertumbuh terus. Tapi mereka kondisinya kecil secara finansial, jadi tidak bisa seperti saudara mengikuti. Mereka terus mengikuti. Mereka tidak mendapat kasih karunia Allah. Dapat tidak? Dapat. Sekarang tanggung jawab kita bertambah. Di NTT, di Kupang, di Soe, di Rote, sudah mulai saudara-saudara kita para hamba Tuhan yang karena menerima pengajaran kemudian masuk merasa dirinya satu kesatuan tubuh. Itu juga dalam pembinaan kita sekarang. Itu menjadi doa kita. Saudara-saudara kita di Papua yang tadinya Jayapura, Sentani, sampai Manokwari, Sorong, Timika sekarang sudah terjangkau. Karena pengajaran yang kita sampaikan, karena visi yang kita sampaikan, mereka menerima tubuh Kristus, menerima hierarki. Mereka tahu ketetapan masa dan mereka merasa bahwa kita saudaranya. Itu juga tanggung jawab kita. Amin. Nah, jadi kita ada keterikatan kuat. Berbeda kalau pelayanan itu pelayanan sekuler. Seorang pengkhotbah datang ke Papua, setelah itu pulang. Nggak ada follow up-nya. Nggak ada. Lalu Pak Gubernur berkata, Romo, 155 tahun Papua ini, tepatnya 1850. Ya, 1850. Papua itu sudah mendengar Injil. Tapi sampai hari ini Papua itu miskin. Mereka telanjang, mereka tidur dalam kemiskinan, tapi di atas tumpukan kekayaan. Gerbang timur Papua tidak pernah dihiraukan, tidak ada orang yang mengusik, tidak ada yang orang bicara Papua gerbang timur, tapi nggak ada follow up-nya. Setelah itu belajar ada teriak-teriak,
Setelah malaikat datang mengkocak kolam Bethesda, setelah itu malaikat pergi lagi, nggak tanggung jawab. Insidental, karena memang belum masanya. Saya bilang waktu itu masanya masih jauh, sekarang sudah dekat. Mereka melengkapi. Saya tidak mau mendiskreditkan mereka di hadapan jemaat. Mereka mengajar saudara untuk mengerti banyak hal, dan kami menyempurnakan. Kita bekerja sama-sama. Mereka semakin tertarik. Kalau saya berkata, wah mereka itu apa, rumput, kayu kering, pengajarannya cuma penginjilan, wah habis saya. Di mata Tuhan saya ini hamba yang cacat, hamba yang celah, hamba yang suka memukul sesama. Saya tidak mau. Saya katakan, mereka tuh mempersiapkan bapak-bapak. Seperti Nabi Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan Tuhan. Karena memang masih jauh waktunya. Kalau kabar ini disampaikan 100 tahun yang lalu, nggak ada artinya untuk bapak-bapak, karena bapak-bapak yang menerima mati, ya toh. Tapi ini untuk saudara-saudara yang hidup pada akhir zaman, dan di situ mereka merasakan kebesaran jiwa kita, bahwa kita itu saling mengasihi, kita itu terikat kuat satu sama lain, kita itu tidak saling bergigit-gigitan, karena ada orang itu yang selalu menilai orang lain itu, rumput jerami kamu, kamu lah. Sehingga akhirnya apa? Maunya bicara terus, tapi kalau orang lain masuk tidak mau. Saya mengizinkan. Ya, ketua komisi misionaris penginjilan Gemit yang datang ke tempat kita beberapa saat yang lalu, tanggal 9 khotbah, itu membawai hampir 80% gereja Protestan di NTT penginjilannya itu. Dia tertarik. Khotbah, rasa syukurnya bukan main, pulang diantarkan sampai Slotigo mungkin pelayanan di beberapa itu karena bernostalgia dengan perguruan teologianya masa lalu dari GPDI, ya, tetapi berpindah ke Gemit, gereja Masehi Injili Timur, ya. Dia merasakan berkat luar biasa dari pelayanan pembangunan tubuh Kristus, dan sampai hari ini selalu memanggil saudaraku. Jadi kalau memanggil saya saudaraku. Nah, saudara kasih Tuhan, jadi jiwa pelita emas ini harus kita miliki. Selain terikat kuat satu sama lain, artinya tidak ada perpecahan. Jangan terkoyak, jangan menjadikan tubuh Kristus terkoyak oleh sebab apapun. Setiap kali ada masalah harus diselesaikan dalam suasana mufakat, dalam suasana damai sejahtera. Amin. Tidak ada sesuatu yang disembunyikan, tidak ada sesuatu yang katakan menjadi ganjelan, diselesaikan supaya hubungan di dalam Kristus semakin kokoh. Kemudian mengangkut jumlah kelopak bakal buah dan bunga 66, ya, yang menopang tegaknya lampu. Artinya sepak terjang, tutur kata, didikan, ajaran, tempaan, gemblengan, ya, itu haruslah bersumber dari apa? Bersumber dari apa? Ya, bersumber dari Alkitab. Kelopak bakal buah bunga badam itu kan 66 bulir. 66 bulir itu menunjuk kepada jumlah apa? Jumlah kitab, bukan Alkitab. 66 bulir. Ini sama dengan hapus saja. 66 bulir ini menunjuk kepada 66 kitab dalam Alkitab. 39 kitab perjanjian lama. Kemudian 27 kitab perjanjian baru. Ya, ini Kejadian sampai Maleaki. Ini Matius sampai Wahyu. 66 kitab. Ini adalah Alkitab. Ya, ini merupakan apa? Pondasi. Ya, bangunan apa? Bangunan bait Allah rohani. Bangunan bait Allah rohani atau tubuh Kristus. Ya. Coba dibaca ayatnya, ini sudah tidak asing, saudara. Ayatnya tidak asing, itu dalam Efesus pasal yang kedua.
Ya, mari dibaca. Mulai ayat berapa itu? 19. Ayat 19. Efesus pasal 2 mulai ayat 19. Mari. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Ya, kamu melainkan bukan lagi warga orang asing dan pendatang, melainkan warga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Anggota keluarga Allah, terus Yang dibangun di atas dasar para rasul Ya. dan para nabi. ya terus. Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Nah, jadi dibangun di atas dasar para rasul, ya, dan para nabi. Para nabi ini menulis 39 apa kitab, sedangkan para rasul menulis 27 kitab. Ya, ini menjadi apa? Pondasi tubuh Kristus. Efesus pasal 2 ayat berapa? 19. Ya, cukup. Jadi apapun sikapmu, apapun tingkah lakumu, apapun perbuatanmu, didikan, ajaran, tempaan yang kau berikan, saat kamu harus melayani, saat kamu harus memimpin, saat kamu harus berkorban, korban pun landasannya harus firman. Jangan hawa nafsu, jangan emosi. Melayani landasannya firman, artinya melayani dalam suasana etika surgawi dan etiket. Etiket itu tata susila sopan santun. Kalau etika itu apa? Bicara tentang aturan. Bahasa rohaninya tahbisan surgawi. Kalau kamu melayani, ya harus berdasarkan firman. Kalau kamu mengambil keputusan, landasannya firman. Kalau kamu bermusyawarah, landasannya firman. Kamu melaksanakan satu pekerjaan, landasannya firman dan Roh Kudus. Firman itu harus dijadikan dasar, ya, segala tindakan kita. Kalau kita ingin bertumbuh menjadi besar, landasannya apa? Firman. Besarnya kemana, arahnya kemana, firman yang menentukan. Jadi serba firman minded, ya. Kepelitaan kita menyala terang, berdiri di atas firman. Artinya kesaksian hidup yang bentukannya terbentuk dari firman Allah, bukan kesaksian yang ngaco, kesaksian yang memecah belah, ya. Jadi ini para tokoh, para budak rodi, para ketua hierarki hendaknya sudah memperhatikan, dan semua anggota hierarki hendaknya sudah memperhatikan perkara itu. Ya, sore nanti sesuai dengan level saudara masing-masing sudah mendapatkan kunci. Tentunya sesuai urutannya, sekalipun saudara masuk 7 guru. Kalau saudara misalkan kunci rajut 1 saja belum punya, masa langsung rajut 5? Kan ya nggak tepat, betul tidak? Nah, 7 guru tapi lahirnya baru indil-indil, misalkan umurnya ikut penatarannya baru 4 bulan laluan, kuncinya baru makrifat doa Bapa Kami, masa langsung dikasih kunci rajut sab 5 sama badai api penempur sab 5? Kan ya lucu, betul tidak? Segala sesuatu harus dimulai dari sekalipun saudara itu misalkan ke-7 guru, saudara belum memiliki kunci makrifat doa Bapa Kami, ya dikasih makrifat doa Bapa Kami dasar dulu. Saudara ketua dari 70 penatua, 9 tokoh itu, ya, tapi usiamu masih muda misalkan, lah kamu belum punya kuncimu, baru kunci yang umum, misalkan kunci makrifat doa Bapa Kami yang serempak diberikan secara umum. Kamu belum pernah memiliki kunci dasar makrifat, kunci nomor 1. Lalu masa langsung saya kasih kunci badai api penempur sab 5 atau sab 7 melawan Lucifer? Dasarnya tidak ada, nanti bangunan itu didirikan di mana? Jadi jangan terkecoh saudara, terkecuali kalau kuncimu sudah lengkap, rajut sab 1 punya, sab 2 punya, badai api penempur sab 2, badai api penempur 1 punya, rajut sab 1 punya, ya, coba dihapus. Jadi antara rajut dan badai api penempur ini harus dibedakan, saudara harus bisa memahami betul, karena ini yang akan saya berikan dalam periode ini untuk lanjut. Makanya saya minta kuncimu itu sampai di mana,
Kamu sudah punya belum? Saudara sudah punya rajut sab 3, nanti tak kasih rajut sab 3, komplain lah, saya yang repot, wong ratusan. Kalau yang komplain 50, ayo sampai pagi saya tidak tidur nanti. Makanya supaya tertib, ya saya beritahukan kuncimu itu sampai di mana, berapa kunci yang kamu miliki, sudah pernah ikut belum, angkatan keberapa. Saya punya catatan. Murid angkatan pertama itu tanggal 17 Agustus sampai tanggal 28 Agustus. Angkatan kedua itu September, tanggal 11 September sampai ya 10 hari kemudian puasanya, hampir tanggal 25 September. Angkatan ketiga itu Oktober, terus berturut-turut. Nah, jadi antara badai api penempur atau penggempur ya. Ini untuk apa? Alat untuk apa ini? Perang. Untuk apa? Untuk apa? Perang. Untuk apa? Perang. Yang jelas. Untuk melet. Untuk melet. Untuk apa? Ya, untuk perang toh. Perang. Ya, Efesus pasal berapa? 6 ayat 10 dan seterusnya. Ini musuhnya dengan hierarkinya, pemerintah, penguasa, penghulu dan roh jahat. Ya, jadi ada berapa lapis? Baca coba Efesus pasal 6 ayat 10. Mari baca. Ganti yang baca. Pangandro. Ya, Pak Pangandro. Efesus pasal 6 ayat 10. Mari. Yang keras? Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa. Terus? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, Ya. supaya kamu dapat bertahan melawan tipu musuh. Ya, terus? Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, Tapi tetapi melawan pemerintah-pemerintah. nah, perhatikan ini. Pemerintahnya ini siapa? Lucifer. Lucifer itu istilah bahasa Inggrisnya iblis. Dalam Yesaya berapa? 14 ayat 12. Di sana disebut Lucifer namanya. Ya, terus yang kedua, Melawan penguasa-penguasa. nah, penguasa. Penguasanya itu ada berapa? 7 penguasa. Terus Melawan penghulu-penghulu dunia. nah, penghulu-penghulunya ini tak terhitung. Penghulu Merapi, penghulu Lawu, penghulu Slamet, penghulu Glagah, penghulu Kerakal, penghulu Congot, penghulu Bandialit, penghulu Sukamade, penghulu Rajepesi, penghulu Triangulasi, wah banyak sekali. Itu penghulu itu teritorial, distrik, ya, distrik atau kabupaten. Di seluruh jagat ini banyak sekali, tidak terhitung. Terus yang terbawah siapa? Melawan roh-roh jahat. Nah, roh jahat. Ini bala tentara. Bala tentara siapa? Iblis, bukan tentara surga. Ini musuh ini. Ini musuh yang harus dihadapi ini. Oleh sebab itu kuncinya pun bertahap. Badai api penempur itu ada, badai penempur sab 1 itu sini. Ini. Kalau sab 2 ini, sab 3 ini. 3. Ini 5. Sedangkan ini berapa? 7. Kunci 7 ini. 1, 3, 5, 7. Nah, saudara ini belum punya. Sekalipun saudara mengklaim dirimu, mengklaim itu boleh saja toh. Tapi nanti kenyataannya kan dibuktikan dari apa? Perbuatan. Saudara mengklaim dirimu malaikat sang surya atau misalkan 7 guru. Tapi saudara tidak punya ini belum. Untuk melawan roh-roh jahat saja tidak punya. Masa langsung saya kasih sab 5 untuk melawan penguasa atau sab 7? Tidak mungkin. Mesti 1 dulu saya kasihkan.
Selama 4 tahun 8 bulan itu nanti pasti meningkat. Kemudian kalau saudara itu nanti menerima kunci makrifat apa? Ya, rajut, badai, api. Ya, rajut, badai, api. Istilah rajut itu apa? Rajut itu apa? Pagar atau benteng. Ya, pagar atau benteng atau apa ya? Perlindungan. Ini juga sama. Sab 1, 3, 5, 7. Kalau rajut sab 1, saudara belum punya, itu kunci nomor 8 itu. Masa mau saya kasih rajut sab 7? Nah, makanya tuliskan secara cermat, kamu itu sudah punya kunci berapa? Ya, kamu murid angkatan berapa? Sehingga nanti dalam membagi itu saya tidak salah. Ya, jangan sampai saudara sudah punya nanti tak tambah, tak tindis lagi kunci yang sama, atau belum punya tak kasih kunci yang sangat tinggi, nanti tidak berguna untuk saudara, sulit mengaplikasikan. Nyekel peso cilik beratnya setengah on saja gemetar tangannya, nanti pegang golok beratnya 3,5 kilo. Nah, bukan mati menghadapi musuh, tapi mati ketiban golok ini. Ibaratnya kan seperti itu. Paham saudara? Paham? Ya. Nah, nanti juga saya bagikan kunci yang sudah lengkap. Kalau saudara itu guru, saudara sudah punya kunci rajut sab 3 atau sab 5 huruf, saudara langsung saya tingkatkan nanti dengan kunci ini. Ya, hitung pambuka, ya, pambukaning jagat rogo. Nah, kalau saudara sudah punya kunci ini, sab 3 atau sab 5 ini, baik badai, api, penempur atau rajut. Tapi kalau sudah belum, ya tentunya saya mempertimbangkan, karena ini berat sekali itu. Harusnya puasanya saudara paling tidak itu 32 hari itu. Tetapi karena kasih setia Allah, kasih karunia Allah, bukan karena puasamu, bukan karena hebatmu, tetapi karena kemurahan semata-mata kamu diberikan. Lah masa saudara sab 1 ini belum punya, sab 3 belum punya, badai, api, penempur atau rajut sab 1, sab 3 belum punya, langsung tak kasih ini. Enggak mungkin toh. Walaupun saudara itu malaikat sang surya atau 7 guru, soalnya malaikat sang surya masih dilidil misalkan. Dan ingat, semua yang mendapatnya harus datang. Jadi kalau tidak datang, saya mohon ampun ya para hamba Tuhan, disampaikan jemaatnya. Enggak ketang 3 hari atau 4 hari, setidak-tidaknya harus memenuhi undangan Allah untuk mengikuti kenyataan pelatihan di sini, puasa di sini. Kalau nanti kuncinya dibawa gembala nih, kafe seperti itu, tidak ada kesatuan tubuh Kristus. Amin. Amin. Semuanya berkata sibuk, semuanya berkata repot, semuanya berkata, oh saya bekerja lah, apa saya tidak punya pekerjaan. Pekerjaan saya tinggal di Papua 17 hari sebelumnya, 1 minggu di Kupang, sebelumnya hampir 10 hari di Papua, balik lagi Kupang, doa puasa 27 hari, setelah itu berangkat lagi. Nah, pekerjaan saya tanyakan Pak Edi, saya hampir tidak pernah keliling kebun memberkati kebun. Biasanya saya berkati dalam nama Yesus, berbunga, berbuah banyak. Biasanya seperti ini sudah panen raya saudara, buah naga itu. Wah sudah meludak, satu pohon itu sudah 120 butir, minimal 80 butir. Saudara sudah lihat. Saya juga punya urusan pekerjaan. Saya harus melakukan urusan, tapi karena saya mengutamakan Tuhan, ya sudah. Saya korbankan, saya yakin bahwa saya diberkati bukan karena usaha saya, tapi karena Tuhan baik melihat saya. Amin. Amin. Tuhan itu baik melihat saudara yang merasa gagal, remuk, redam, hatimu hancur, luluh. Di situ Tuhan datang membawa berkat, mengenyangkan saudara, mencukupi, melimpahi saudara. Bukan karena usaha kita. Nah saudara, bukan berarti kita jadi orang lumpuh. Meneng baik, berpangku tangan pula diparahi Tuhan diberkati. Ini lumpuh. Setelah kita dipilih, kita diberkati, maka kita mau mendekat pada Dia, kita mau rajin. Sebagai mempelainya kita mau sergap, tunjukkan bahwa kita adalah istri yang bijaksana. Seperti Amsal 31
Satu, betapa rajinnya mempelainya dalam segala hal. Jadi tolong disampaikan pada jemaat, sekalipun mereka puasa di rumah, tetapi kalau mereka tidak hadir di sini untuk mengikuti penatarannya, ini kan sudah berapa hari ini penatarannya? 5 hari toh? Besok 6 hari. Minggu depan dilanjut Senin sampai Sabtu pagi lagi. 1 minggu. Mereka tidak datang sekarang, minggu depan harus berusaha paling tidak 3 hari sampai 4 hari. Siapapun saudara yang sekolah, yang kuliah, saya tidak pandang bulu. Cuma daftar saya gini, saya tidak akan melayani. Karena demi kebaikan kita semuanya, jangan sampai nanti kita salah. Ini kesatuan tubuh Kristus. Ini penyangkalan diri, ini perobekan tirai. Ya, masing-masing harus merobek tirai. Jadi supaya diperhatikan. Selain kidung pambukaning jagat ini, ya, kidung pambukaning jagat ini ada 3. Pambukaning jagat rogo, pambukaning jagat suksmo, dan pambukaning jagat roh. Nah, itu nanti semakin meningkat menjelang MP3 berakhir 4 tahun 8 bulan nanti, yang terakhir pasti diterima semuanya. Karena masuk panen raya saudara harus sudah cakep terampil. Amin. Amin. 4 tahun 8 bulan nanti sudah terampil. Kidung pambukaning jagat rogo ini sudah luar biasa. Menjadikan saudara cerdik, bijak seperti Salomo, mengungkap segala rahasia apapun, menembus segala rahasia apapun, menerawang, ya, menelaah, komunikasi, berbincang-bincang dengan pohon kelapa, dengan pohon kersen yang melambai-lambai, dengan burung yang mencicit, atau dengan cecak yang di dinding seperti Salomo itu pambukaning jagat rogo itu. Raja Salomo sudah sedemikian dahsyat. Cuma ya harus ditekuni. Kalau sudah tidak menekuni, saudara punya kunci banyak tapi tidak diaplikasikan, dipribadikan. Jangankan dipribadikan, hafal saja tidak. Lah hafal saja tidak kok arep sakti piye. Pokoknya sudah mau gelut, sudah menghadapi lawan di depan. Ya toh, pada saat gelut kan setiap kunci digunakan sebagai apa? Strategi. Dengan kunci 1 loh kok kalah langsung. Ya toh? Tarik strategi lain, kunci 3. Kunci 3 kan benar, semuanya harus terkuasa. Kunci 3 ndak anu. Wah, badai api penempur sab 1 ndak bisa. Badai api penempur sab yang ketiga, kunci 8. Ini digunakan ndak bisa. Yang sab 5. Berarti ini sudah harus cemepak. Tersedia. Tempur dosa dipukuli babak benyok. Sik aku tak mau kunci. Mau kunci. Calling down, ndak bisa. Nah, itulah saudara. Amin. Amin. Ya toh, di saat musuh sudah wah geger, hujannya sudah tidak karu-karuan, sudah lagi mau kunci. Makanya saya katakan rapal kunci itu, rapal itu dendangkan terus. Di mobil dendangkan tanpa perintah. Udah, dendangkan dulu. Gitu nanti menghadapi sesuatu tinggal ties. Amin. Amin. Jadi jangan mendadak sana sudah kita sudah dipukuli bunyi semua sik tak mau kunci. Wah, senterku carry. Wah, ini petinju yang apa ini, tidak punya strategi, ini bodoh. Jadi semua ilmu itu harus dipribadikan, dimahirkan, dipahamkan sampai sejelas-jelasnya. Kita sampai jelas, kita sampai paham betul, kita mahir. Sudah mau berangkat beperangan dari rumah sudah kunci itu sudah dikidungkan, didendangkan, di mobil terus didendangkan 3 kali, 5 kali, 7 kali tanpa perintah, 3 kali, 5 kali, 7 kali. Begitu sudah siap menghadapi jebret sudah tanpa perintah, sudah langsung. Tapi itu kan harus hafal. Kalau enggak hafal, saya terdunak-dunuk gitu, di meriam. Saudara sedang nyenter kunci, wah itu posisinya di sana jeleger. Di bayonet entek. Paham saudara? Itulah kondisi saudara. Amin. Amin loh. Ya seperti itu. Makanya saya ketawa terus kalau saya mengingat saudara pelatihan itu. Ya ampun, sekian tahun kena cuma menghafalkan 7 baris, 10 baris. Kalau lagu itu sampai, apalagi lagu dunia bahasa Inggris, sekian puluh baris cepat sekali hafalnya. Betul enggak? Ya. Tapi kalau kunci hikmat ma'rifat kok sulit. Dan nanti satu lagi itu yang menjadi tujuan MP3 terakhir nanti adalah kunci apa? Kunci apa? Ma'rifat
doa Bapa kami. Makrifat doa Bapa kami itu juga sama, ada sab 1, sab 3, sab 5, dan sab 7, tingkat 7. Yang saudara terima sekarang itu dasar, ya. Yang ada sekarang itu, yang sudah saudara terima itu dasar, pemula, dasar lanjut, ya. Dasar makrifat doa Bapa kami. Jadi saudara nanti meningkat 1. Itu harus selesai pada saat MP3. 4 tahun nanti sab 7 itu sudah harus diberikan, sehingga ini menjadi senjata untuk kita nanti masuk panen raya. Jadi ada beberapa kunci, ya. Nanti setidak-tidaknya masing-masing dapat 3. Karena kalau saudara mendapat yang ini, berarti saudara sudah memiliki ini. Paling tidak saudara sudah memiliki, sudah tinggi jadi posisi saudara. Layak sudah mendapat ini. Tapi kalau sudah belum, sulit nanti. Paham saudara? Jadi diperhatikan, dipersiapkan supaya nanti tidak ada seorang pun dari antara saudara yang kecewa. Loh, saya sudah puasa kok sama Romo tidak dikasih, kebangetan, jangan. Sekali lagi ini pembangunan tubuh Kristus perlu realita, perlu kearifan saudara, kebijakan saudara, ya, untuk menempati posisi hierarki pilihan dari sekian miliar orang. Masa menyangkali diri meninggalkan sekolahnya barang 1, 2, 3 hari, atau pekerjaannya saudara takut, ya toh, menunjukkan betapa terikatnya saudara. Nah, dengan keterikatan seperti itu layakkah saudara itu nanti menjadi ketua, menjadi pemimpin? Itu yang harus saudara pertimbangkan. Saudara berbuka puasa, ya, berbuka puasa, tapi kelihatannya puasanya itu tampaknya tidak berpengaruh sama sekali. Nggak ada efeknya sama badan saudara, ya. Berbeda kalau 10 hari, 7 hari ngebleng, tidak makan, tidak minum, ya. Ngerowot, dan ngerowotnya betul-betul ngerowotnya Raja Daniel. Pemakan segala. Jadi biasanya kalau ngerowot itu 1 dulu. Kalau saya ngerowot itu sekali berbuka itu cuma 2 butir pisang kepok saja. Sudah itu. Sudah tidak ada jam 7, tidak ada sekali itu dengan minum air putih 1 gelas. Disiplin itu sudah. Dulu. Jadi saya melakukan hal seperti itu. Kalau misalkan ngerowotnya itu pakai nasi putih atau bahasa lainnya mutih, ya cuman 1 istilahnya itu sampo cawan itu lepek dengan air putih 1 gelas. Kalau almarhum ayah saya dulu melatih saya, ya kalau misalkan jenuh karena lama, ya sampai 40 hari, jadi diselingi dengan bawang merah, bawang merah yang digoreng, itu saja. Cuman 1 lepek tok air putih. Bawang merah itu cuma untuk menyengat baunya, ya kan, bukan daging, bukan telur, bukan bawang merah yang digoreng. Jadi itu untuk makan 1 lepek itu almarhum saya. Tapi karena saya ingin sekali menggapai sesuatu yang tinggi, jadi saya tidak mau, ya sudah, air putih itu saja. Bahasa Jawanya ngerowot atau mutih. Mutih itu ngerowot tapi menggunakan biji-bijian, ya, nasi, ya, nasi. Ya, kalau saudara ada jagung, ada pisang, ada kacang, ada ketela, ada budenya, ada 5 macam. Jadi cukup mantap. Besok itu tidak ngefek kelihatannya. Nah, minggu depan gimana? Puasanya apa minggu depan? Ya? Ya? Ngerawat atau harian? Wah, ya, keras sekali. Ya, kalau harian ya biayanya tambah banyak lagi. Oleh sebab itu saya memohon, ya, rekan-rekan hamba Tuhan, para tua-tua jemaat berpartisipasi aktif, mendukung. Karena apa? Kita sama-sama terproses gitu. Ya, kalau saya tidak terproses, saya tidak akan bicara apapun. Saudara sekian hari di sini, 21 hari saya tidak ngomong. Tapi karena saya terproses, berarti terproses, ya, ayo kita angkat bersama-sama. Amin.
Nah, nanti apa? Minggu depan tuh banyak latihan. Jadi kalau saudara nanti fisik kurang pas, saya yakin saudara masing-masing di rumah harus punya puasa pribadi. Amin. Ya, tahu waktunya sudah dekat. Kalau kita nggak punya puasa pribadi, nanti susah. Nah, di sini ini tempat penataran untuk saudara mengaplikasikan. Saya akan membimbing bagaimana mengaplikasikan ilmu itu. Paham saudara? Ya toh, jadi tentunya saya kan harus melatih saudara. Nanti kalau kondisi fisik saudara dalam latihan itu tidak pas, ya susah. Ya, latihan itu kan tidak hanya malam saja, kadang-kadang sore jam 3 saudara harus duduk di tempat. Kalau di Bandianet bisa berlindung di Lah kalau di sini kan tidak ada pohon. Coba payung kontal nanti. Katut angin ya toh. Jadi fisik harus kuat. Ya, jadi puasanya harian, tapi ya tolonglah didukung, artinya beban ini dipecahkan bersama-sama, dipikul bersama-sama, karena biayanya ya sekali berbuka puasa itu tidak sedikit dan jumlahnya semakin banyak ya. Ya, mari kita lanjutkan. Jadi didikan ajaran tempaan gemblengan yang menjadikan kita sosok pelita, sosok tongkat harun, tongkat yang berkuasa, tongkat. Ya, bicara tongkat itu bicara tentang apa? Kekuasaan yang mampu mengatasi masalah dengan cepat. Itu tipe yang didambakan Tuhan atas diri saudara. Setelah saudara menerima kasih setia Tuhan, kamu bukan lagi orang asing, kamu bukan lagi orang yang jauh, tapi kamu itu teman sekeluarga, keluarga kerajaan surga yang dibangun di atas kekuatan para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul itu firman Allah. Jadi hidupmu itu haruslah merupakan sosok yang pinilih. Kenapa ini terjadi atas diri saudara? Saudara teruji lewat berbagai masa, lewat kesesakan, lewat kesukaran, lewat berbagai hal yang Tuhan izinkan terjadi. MP3 ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Di dalam membangun visi kita pun teruji. Di dalam investasi kapal. Yang kita alami sampai saat ini, saudara mungkin sudah habis akal, putus asa, tetapi saya dalam nama Yesus sampai hari ini tetap tidak ada istilah putus asa. Saya tetap optimis. Hanya dalam hal ini saya harus merubah pola pikir saya, bahwa selama ini saya beranggapan bahwa sukses, berhasil karena kejeniusan, karena kecermalangan, ide, gagasan, karena usaha, karena kehebatan kita, karena langkah kita, karena perbuatan kita. Saya gagal. Dan saya mengalami pemurnian saat di Papua bersama bapak-bapak para hamba Tuhan, ada Pak Tiro, ada Pak Yohanes, ada ya tua-tua yang ikut waktu itu, Pak Pratman, ada Pak Andre, rombongan ya, Mas Nathan, ya Mas Guntur juga ikut, kemudian banyak dari Timika, Mas Jeffrey, Stephen, Telubun, alumnus kita juga ikut terus dalam pelayanan. Ya, bahkan Pak Yohanes sempat singgah melancong piknik ke Timika, ke Manokwari ya. Manokwari atau Sorong? Ya? Oh, Timika, habis Timika langsung Makassar, dari Makassar ke mana? Mojokerto. Tapi Mojokerto tidak ada bandaranya, jadi turun di Juanda. Jadi keliling-keliling. Ya, karena pesawatnya murah dan di pesawat enak, dapat makan, minum, kopi ya dengan harga murah. Beda Lion itu mahal tapi tidak ada servis, air putih pun tidak. Jadi harus bawa roti sendiri, bontot sendiri, makan sendiri, kremes-kremes sendiri, nikmati sendiri. Lainnya tidak makan ya sudah. Nanti kalau ditawarkan orang sak pesawat mau 200 keliwat. Nah, jadi saudara, Allah itu baik sekali. Di sana saya mengalami pemurnian mindset, kerangka pikir. Karena apa? Ditunjukkan berkat ini loh, biaya tanah di tempat kamu berkhotbah pertama kali di Papua, membuka gerbang timur Papua. Yang waktu itu saya bernubuat di hadapan jemaat, ribuan jemaat, tidak sampai 3.000, tetapi sudah wah, rasanya itu suatu pelayanan yang luar biasa di tengah oro-oro istilahnya. Mereka bisa datang karena banyak hamba Tuhan yang ngepal itu artinya mengejek. Siapa yang mau datang ke tengah hutan seperti itu? Di sana itu begitu, tapi ternyata yang datang hampir 3.000 jemaat. Nah, saudara, saya berkata di sini nanti akan dibangun pusat fellowship, pusat pelayanan pembangunan tubuh Kristus, dan itu ternyata tembus. Tuhan itu berfirman, membuat satu pernyataan kepada seorang hambanya, ya,
Bunda Barnabas Ibu gubernur yang didukung Bapak Gubernur, bukan dari uang anggaran negara. Saat saya memaparkan visi dan misi ini beliau menerima, bahkan beliau sangat setuju, beliau ingin dibimbing terus. Beliau mengajukan beberapa hal tentang penggalian potensi Papua, pembuatan sawah. Karena saya menunjukkan Papua ini mahal, karena Papua tidak punya pabrik, tenun kain. Padahal di sini bisa ditanam kapas sebanyak-banyaknya. Di sini tidak ada pabrik, ya misalkan semen, bahan baku. Kalau membangun itu semennya datang dari mana? Dari Gresik. Besinya datang dari Cilegon, dari Surabaya. Cor-coran pabrik baja Surabaya itu ke sana, mahalnya bukan main. Sini potensi pasir besi sampai jalan di sana itu antara jalan Sentani, Kabupaten Sarni yang jauhnya berapa kilo Pak Dirut? 300 atau berapa? 326 kilo. Itu sebagian jalan itu dicor. Setelah dicor baru diaspal. Karena apa? Pasirnya itu mengandung magnet. Jadi ketika diinjak ban mobil itu saling menarik. Jadi kayak gelir gitu pasirnya. Jadi kadar besinya tinggi tapi nggak ada potensi penggalian. Ya, kemudian hasil tambang lainnya, saya bilang uranium ada di sini. Beliau bertanya, cirinya uranium saya beritahu. Suatu daerah yang rentan dengan penyakit saluran pernapasan itu akan banyak sekali mengandung kandungan karena radiasi uranium itu menjadikan hispa itu sakit apa. Wah, beliau langsung mengatakan ini itu ada di sepanjang Sungai Membramo itu masyarakat di sana itu pengobatan gratis untuk penyakit pernapasan itu menjadi program karena memang mayoritas masyarakat sana terkena begitu. Nah, saya bilang teliti itu nanti ada investor kerjasama di sini. Emasnya saya tunjukkan, ini ada 2 pegunung, tapi kepala suku Ondo Api belum mengizinkan. Kalau ada seorang hamba Tuhan yang mampu mengalahkan kekuasaan di sana, kuasa gelap yang penguasaan, sehingga tidak menimbulkan dampak kepada masyarakat di sekitar pegunungan Paniai. Gunung Kembar itu pusatnya emas. Rusia menambang di bawah, sisa-sisanya, tapi kaya raya. Hasil tambang itu dinaikkan helikopter, pesawat langsung dibawa kemana tidak tahu. Sementara rakyat Papua miskin. Nah, beliau akhirnya ingin membuat pabrik baja, pabrik kain, ya, pabrik semen, ya, membuat sawah untuk mencukupi pangan di Indonesia. Tahap pertama akan membangun 500.000 hektar sawah di Merauke, kerjasama dengan Transmigran Jawa. Bibit unggulnya dari Korea, yang 1 hektar bisa menghasilkan 10 ton sampai 15 ton. Selama di Jawa 6 ton saja susah. Kalau kurang nanti akan tambah. Kelebihan beras Indonesia nanti bisa ekspor Papua. Dan banyak lagi upaya. Dan itu akhirnya disepakati menjadi visi yang akan dipaparkan oleh Presiden. Dan awal November beliau mohon doa restu menghadap Presiden. Disambut Presiden dan para menteri, pemaparan itu deal. Saking senangnya saudara. Romo adalah saudaraku. Bapak-bapak dari Jawa ini saudaraku. Kalau ada apa-apa silakan. Romo harus berjalan-jalan ke seluruh Papua. Kami punya kapal. Kapalnya ada 6. Yang 5 agak lama, yang terbaru itu Papua baru namanya. Bisa muat seluruh tim ini, bahkan 50-60 bisa. Bisa keliling ke Biak, ke Pulau-Puluhan. Romo dan tim harus naik ke pegunungan.